Assalamualaikum semuanya. Dadar gulung mawar, kok bisa? Buat kalian yang penasaran sama resepnya, wajib banget sih stay tune terus, karena ini tuh selain hasilnya cantik banget, ini tuh rasanya enak pol teman-teman. Apalagi bentar lagi udah mau Valentine. Buat kalian yang pengen kasih kejutan yang tradisional, sok buat ini aja. Yang pertama kita buat kelapanya dulu ya teman-teman ya. Di sini aku udah siapin kelapa parut kurang lebih 300 gram atau 3/4 butir gitu loh teman-teman. Terus untuk gulanya di sini aku pakai 200 ml. Kalau pengen lebih wangi dikasih daun pandan. Untuk airnya jangan terlalu banyak-banyak. Kalau airnya terlalu banyak nanti airnya kayak susah gitu loh teman-teman. Bukan susah sih sebenarnya, kayak terlalu lama gitu loh larutnya. Jadi kita kasih airnya tuh secukupnya aja biar kita tuh masaknya nggak terlalu lama-lama banget. Aku saranin di sini kalau kalian buat isian kelapa kayak gini, kelapanya nyari yang setengah muda ya teman-teman ya. Jangan terlalu muda dan jangan terlalu tua. Soalnya kalau terlalu tua pun nanti nggak enak rasanya gitu. Kalau kalian pengen lebih mantul dan nendang, kalian jangan lupa untuk kasih garam ya teman-teman ya. Agak banyak juga nggak apa-apa biar isiannya tuh nggak terlalu bikin enek gitu loh. Biasanya kalau dikasih garam itu rasanya lebih mantul gitu. Dan ini kalau udah dikasih garam, udah semua bahan-bahannya ini tuh udah masuk, kita langsung aja tunggu aja sampai airnya tuh menyusut, pokoknya sampai bener-bener dia kering. Jadi ini tuh mirip banget kayak selai nanas buat nastar gitu, cuman ini tuh isian kelapa. Pokoknya untuk resepnya buat isian kelapanya ini aku bakalan detailin di deskripsi ya teman-teman ya. Kalian bisa langsung aja cek kalau kalian sedikit bingung dengan penjelasan aku. Tapi kalau kalian nonton ini tuh step by step, maksud aku nggak di skip insya Allah bisa ya teman-teman ya. Dan ini tuh kelapanya udah kering dan udah bisa dipulung gitu, udah bisa dibentuk-bentuk. Kalau seperti ini kita langsung aja angkat ya teman-teman ya. Kita angkat terus dinginkan, sambil nungguin dia dingin kita siapin adonan luarnya. Di sini aku ada tepung terigu 250 gram, tepung tapioka 20 gram. Ini resepnya cemplung ya, jadi langsung aja dimasukin semuanya. Ini aku ada garam kurang lebih setengah sendok teh. Jangan lupa dikasih gula, nggak terlalu banyak sih gulanya, cuma 1 sendok makan ya teman-teman ya. Aku pakai 1 sendok munjung. Di sini aku pakai vanila. Ini aku pakai vanila cair. Kemarin tuh aku nyari vanila bubuk nggak ada teman-teman. Kemarin aku sempat ngomong kan ke kalian kalau aku tuh nggak suka vanila yang cair. Tapi bukan merek ini teman-teman, merek yang lain gitu. Kalau yang ini mah aku masih suka walaupun cair. Ini kalau vanilanya udah masuk, kita langsung aja tambahin air kurang lebih 450 ml. Kalau kalian gak punya vanila, ini boleh banget di skip ya teman-teman ya. Jadi vanilanya tuh sebenarnya cuma buat pewangi aja sih. Jadi kayak gak terlalu pengaruh buat adonan. Jadi kalau kalian gak ada jangan dipaksa. Ini kalau airnya udah masuk semuanya, kita langsung aja aduk cepet sampai dia tuh gak ada bergerindil. Sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak halus-halus banget, soalnya nanti di akhir aku bakalan saring lagi gitu loh. Tapi kalau kalian nggak punya saringan, ini wajib banget sih adonannya dibuat licin, nggak ada gerindilan biar hasil kulitnya nanti mulus. Ini kalau udah cukup kita aduknya, kita langsung aja tambahin santan instan ya. Di sini aku pakai yang ukuran kecil, jadi santan instan yang cair gitu. Ini aku nggak pakai merek Kara, tapi kalau kalian mau pakai merek Kara juga boleh. Pokoknya yang ukuran 65 ml itu loh teman-teman. Jadi itu langsung aja kita masukin semuanya, terus kita aduk. Kalau udah diaduk, kita langsung aja kocok 1 butir telur. Itu mangkok aku bersih ya teman-teman ya. Aku nggak tahu sih kenapa dia ada item-itemnya gitu. Mau dibuang tapi dia masih bagus. Jadi ya udahlah ya, dipakai aja. Semoga mata kalian nggak ngeganjel gitu loh lihat yang kotor-kotor. Sorry banget, tapi sebenarnya itu bersih. Kalau telurnya udah masuk, kita langsung aja tambahin minyak goreng kurang lebih 2 sendok makan. Kalau semua bahannya udah masuk semuanya, kita langsung aja aduk sampai merata. Kalau udah merata, kita langsung aja bagi 3 adonannya ya teman-teman ya. Ini aku ngebaginya langsung aku saring seperti ini biar aku tuh nggak kerja 2 kali gitu loh. Jadi udah sorry banget aku ngomongnya bingung. Dan aku di sini cuman butuh 2 pewarna doang, pink sama biru. Soalnya pink sama biru itu kalau dicampur kan jadinya ungu. Jadi aku butuhnya nggak terlalu banyak-banyak. Ini kenapa aku bagi 3, karena aku pengen buat 3 warna ya. Aku pengen buat warna pink, biru, sama ungu. Jadi di sini tuh aku pengen buat warna yang gemes-gemes gitu loh. Jadi kayak warna pastel gitu. Jadi aku buat 3 warna itu. Tapi kalau kalian gak punya pewarna banyak, ini 1 warna aja juga gak apa-apa sih. Pokoknya tergantung warna yang kalian punya. Ada 5 warna, mau dibagi 5, ini juga boleh banget. Pokoknya untuk warna ungunya itu di mix aja gitu loh, sesuka hati kalian. Pokoknya kalau kurang ditambahin aja, dan bim salabim, dia jadi warna ungu. Yeay.
Gak lucu ya, sorry banget kalau gak lucu. Lanjut, aku bakal warnain yang biru dan ungu. Sorry yang pink. Dari tadi aku salah ngomong deh. Pokoknya kalau udah, kita langsung aja siapin teflon yang anti lengket ya teman-teman ya. Ya kalian gak asing lah ya merek ini, tapi sorry banget punya aku udah kotor banget sih. Bukan kotor sih, emang kompornya aku tuh kayak ada item-itemnya gitu loh teman-teman. Udah aku cuci bersih tapi tetap aja ada item-itemnya. Aku mau ganti tapi udah cinta banget sama ini kompor gitu, masih bagus juga, kita kan nggak boleh boros ya. Iyalah pokoknya kayak gitu. Kita kasih 1 centong sup. Ini sih aku karena teflonnya udah anti lengket, dia nggak aku kasih minyak lagi ya teman-teman ya, jadi langsung aja aku bentuk seperti itu. Karena ini tuh panas banget, jadi aku matiin dulu. Dan ini adonannya tuh langsung ditumpahin aja gitu ke piring, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini kita tunggu dingin ya, soalnya kalau panas-panas kita langsung bentuk, insya Allah dia nanti bakalan cepat crack. Jadi kita tunggu dingin biar dia agak lentur. Sambil nungguin dia dingin, kita abisin dulu ya adonannya ya. Pokoknya ini kita tunggu teflonnya panas. Kalau udah panas kita langsung aja kasih 1 centong. Terus pokoknya ya kalian bisa lihat sendiri ya, kalau ada yang lubang kita langsung aja tutupin gitu biar dia tuh nggak bolong-bolong. Cara ini tuh klasik banget, seperti aku buat kulit lumpia gitu, bener-bener super gampang banget. Pokoknya kalau udah mateng kita langsung aja tumpahin ke dalam piring, dia nanti bakalan copot sendiri. Dan ini kurang lebih kalau udah dingin aku tumpuk rapi kayak gini ya teman-teman ya. Jadi aku tumpuk-tumpuk seperti ini biar sekali potong, jadi nggak satu aku potong gitu, enggak. Jadi ini aku tumpuk-tumpuk karena tadi cetakannya sama ya, jadi bentukannya kurang lebih seperti ini, jadi nggak terlalu repot-repot banget. Kalau udah kita langsung aja potong, jangan potong banget ya, jadi kayak cuman dibelah-belah gitu doang sih. Kalian bisa lihat sendiri, aku pertama kayak ngebelah bentuk plus gitu, setelah itu tengahnya juga aku belah lagi. Jadi ini kurang lebih aku belahnya tuh jadi 8 bagian gitu loh, tapi dipastiin tengahnya masih ada space buat nanti kita ngasih isian ya. Soalnya kalau nggak dikasih space itu gimana cara kita ngasih isiannya gitu, Pak masih. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan kalau udah kita langsung aja siapin isian kelapa yang udah kita siapin tadi. Dan jangan lupa siapin ini cetakan buat itu loh teman-teman, puding telur. Karena kemarin tuh sisa jadi aku pakai itu. Kalau kalian pengen beli langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman ya. Kalau kalian pengen lebih higienis, kalian jangan lupa untuk pakai sarung tangan. Cuman ya karena menurut aku pakai sarung tangan itu sedikit ribet ya teman-teman ya. Jadi senyamannya aku aja kali ya. Sorry banget kalau menurut kalian itu nggak higienis, tapi seriusan aku kurang nyaman kalau pakai sarung tangan. Jadi ngebentuknya tuh bener-bener random gitu loh. Jadi kita ambil 1 lembar, kita lipat kayak gini, terus kita tempel aja di sini. Jadi pas nempelnya itu kan dia nggak langsung nempel. Jadi tangan kita tuh emang harus megangin kayak gini gitu loh teman-teman. Jadi lipatnya sih random ya biar dia tuh jadi mawar. Jadi kiri kanan gitu aja. Kita lipat, kita tempel, terus kita pegangin pakai tangan satunya lagi. Pokoknya sampai habis gitu loh, jadi perhelainya itu habis. Jadi 1 lembar itu jadi 1 mawar kayak gini. Kalau udah kita langsung aja angkat pelan-pelan dan kita taruh cup yang tadi aku ngomong cetakan puding telur tadi loh teman-teman. Kalau kalian bingung itu belinya di mana, sok langsung aja cek di deskripsi, aku bakalan kasih rekomendasi produk. Jadi kalau kalian bingung juga, kalian juga bisa cari informasi apa yang aku pakai. Ini kurang lebih seperti ini ya hasilnya ya. Ini tuh cantik banget. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Ini tuh warna birunya kenapa jadi hijau ya teman-teman ya? Ya nggak sih, kalian ngeliatnya warna hijau nggak sih? Padahal ini tuh kemarin aku niatnya buat warna biru, tapi hasilnya malah jadi hijau. Tapi ya nggak apa-apa, ini tuh tetap cantik banget warnanya. Coba dong komen menurut kalian ini warnanya cantik apa enggak? Kalau menurut aku sih cantik ya teman-teman, tuh kayak gini nih. Ini tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang suka dadar gulung itu kameramen teman-teman, jadi ini langsung aja aku sopin ke kameramen dan enak banget. Isiannya juga lembut banget karena pakai kelapanya yang pas banget, nggak terlalu muda nggak terlalu tua. Pokoknya buat kalian yang penasaran sama rasanya, wajib banget sih dicobain karena ini enak banget, lembut banget luarnya dan dalamnya tuh the best. Bukan karena ini buatan aku, tapi karena ini resepnya luar biasa banget sih, hemat telur juga. Thank you buat kalian yang udah nonton.